hampir tidak percaya lagi dengan hukum kita kan, padahal kita negara hukum. Tapi hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kalau kita lihat sekarang mulai kita lihat dibongkar semua para penjahat-penjahat negara ini kan. Nah, itu di situ kan kita lihat kasusnya Vina, kenapa tidak jalan ya? Kan kita lihat anaknya siapa, oknum siapa segala macam. Nah, jadi yang 8 orang yang dikorbankan itu, nah itu memang bukan siapa-siapa. Sekarang mereka sudah berteriak kan. Nah, kemarin juga si Peggy ditangkap Ciduk, ternyata dia hanya seorang anak petani dan alat-alat bukti yang ditampilkan itu kan tidak jelas ya. Nah, jadi Pak Kapolri, Pak Presiden sudah bicara diselesaikan secara baik. Siapa yang memang pelaku harus jangan kita lihat dari awal persidangannya pun sudah nggak fair kan. Sidangnya sidang tertutup. Padahal di situ ada pembunuhan. Kalau pemerkosaan memang boleh tertutup, tapi pembunuhan itu kok bisa itu sidang menjadi sidang tertutup. Dari situ pun sudah kelihatan kejanggalan-kejanggalan. Itulah kita kerjasama dengan media ya. Tidak hanya kasus-kasus Vina, nanti kita akan kerjasama terus dengan media untuk tetap mengungkap semua kasus-kasus yang memang tidak terungkap. Ini kan kemarin karena difilmkan kasus Vina makanya terungkap semua kan. Artinya peran media cukup dominan sekali. Nah itu makanya saya juga kemarin juga sama media, sama awak media bicara juga mengenai undang-undang pers yang mau dikebiri kan. Ya betul. Nah itu juga kita juga memberikan masukan kepada beberapa LSM dari media ya, baik PWI maupun AJI atau apa segala macam, supaya memang benar-benar itu kita tolak. Kalau dari Pak Jenderal sendiri melihat, kalau saya ini sebenarnya regulasi Indonesia ini kan sudah bagus, tapi sikap mental dari aparat penegak hukum pada semua tingkatan, tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, pemeriksaan, bahkan sampai kepada eksekusi. Nah inilah yang perlu diperbaiki, ya profesionalismenya, mentalnya, moralnya itulah. Terkait dengan kasus ini kan saya juga mengikuti itu Bang Muara. Yang saya herannya kan pada saat persidangan kan pasti ada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ini siapa melakukan apa kan pasti begitu. Pasti, tapi kenapa kok aparat penyidik tidak menindaklanjuti itu fakta-fakta tidak profesional menurut saya gitu. Harusnya begitu diungkap di persidangan maka siapa-siapa yang terlibat di dalam itu harusnya diusut semuanya. Tapi ini kan tidak. Setelah sekian tahun baru diungkap. dari kacamata Pak Jenderal, sebelumnya kan ini kasus pernah disidangkan ya, dan di situ ada putusan bahwa mengatakan 3 DPO yang ada, tapi sekarang statement dari Polda sendiri bilang bahwa yang 2 itu fiktif. Nah ini gimana Pak? Ya itulah tadi kan saya bilang, jadi makanya kasus ini sampai Presiden Pak Jokowi itu turun tangan. Kenapa? Karena ada 2 DPU yang disembunyikan. Kalau kita tarik ke belakang itu anaknya siapa, cucunya siapa, nah inilah yang memang kok tidak berani disentuh. Nah makanya Pak Presiden itu bilang itu diselesaikan. Karena Pak Presiden tahu siapa anak siapa, cucu siapa. Karena anaknya pejabat juga di Jawa Tengah ya, yang memang berbintang 1 dan itulah anaknya, dan dia juga merupakan cucu dari orang nomor 1. Dan saya tidak usah ungkap, sudah tahu lah semua ya. Dengan turunnya Presiden Jokowi Pak memberikan instruksi langsung kepada Kapolri, apakah akan terungkap Pak? Ya mudah-mudahan, kan ini juga bebannya Pak Sigit kan, karena jangan sampai beliau nunjuk orang kan. Artinya cukup dengan Pak Kapolri selesaikan itu dan tuntas diusut. Jadi inilah banyak hal-hal yang memang tidak terungkap karena memang berbenturan dengan pangkat. Ya, sekalipun itu purnawirawan tapi bintangnya 4. Ya, dia punya anak bintang 1. Dia punya anak ke bawah lagi itu cucunya. Nah, jadi siapa yang berani bongkar? Padahal itu kan di tingkat Polres Cirebon. Itulah sekarang terlalu kuat temboknya.
Oke, artinya terakhir ini, artinya Pak Jenderal dan Pak Muharakarta berkolaborasi di sini untuk menegakkan ini ya. Dalam arti kata hukum-hukum yang belok itu akan diluruskan lagi gitu. Kita ke depan, kita dia artinya hukum ini berlaku untuk siapapun, ya. Dia tajam ke atas, tajam ke tengah, dan tajam ke bawah. Jadi ini tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini kan berbalik-balik. Itulah yang kita berharap. Saya dengan Pak Edi nanti akan melakukan terobosan-terobosan, dan saya tetap melalui media supaya memang bisa semua yang di atas itu dengar. Oke. Bang.